Tempat tinggal tentunya adalah faktor yang sangat berpengaruh. Bagaimana tidak, kalau kita saat capek terus tempat tinggalnya tidak nyaman, pastinya kita akan merasa capek. Seperti inilah suasana tempat tinggal pekerja kebun sawit yang ada di Malaysia. Dan bukan soal tempat tinggalnya saja, gaji juga sangat berpengaruh. Berikut ini dijelaskan pekerja kebun sawit sendiri. Jumlah penghasilan 3.900 ya. Mantap bro. Jadi di sini walaupun sama-sama motong buah, gajinya pun nggak sama. Gaji pemanen sawit di Malaysia itu bisa mencapai puluhan juta, geng, hingga 20 juta. Bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gaji puluhan juta rupiah hanya dari seorang pemanen sawit di Malaysia. Apa benar sih gaji seorang pemanen sawit di Malaysia sampai puluhan juta rupiah? Pastinya buat sahabatku pasti ada yang tak percaya. Hoak. Tidak fakta. Nah, di video kali ini saya akan mereaction channel daripada Mas Zainal Story. Dia adalah seorang pemanen sawit daripada Indonesia yang sekarang bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Beliau ini menceritakan bahwa kerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia ini bisa bergaji puluhan juta rupiah. Tapi ada tapinya, semua tergantung orangnya, rajin atau tidak. Jadi semua terpulang pada diri kita masing-masing. Daripada kita penasaran, nanti ada yang bilang hoak, nanti ada yang bilang berita bohong. Langsung saja kita mendengarkan pengakuan daripada Mas Zainal Story. Disimak habis biar tidak salah paham, biar mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Mari kita reaction, semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaji pemanen sawit di Malaysia itu bisa mencapai puluhan juta, geng, hingga 20 juta. Bagaimana prosesnya? Gimana cara kerjanya? Tonton sampai selesai, geng. Besar banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan saya ya, Zainal Story. Oke, di video kali ini saya akan membahas gaji pemanen sawit TKI di Malaysia ya. Kenapa banyak orang Indonesia pergi ke Malaysia, padahal di Indonesia pun banyak juga perkebunan sawit. Tapi banyak sekali orang yang masuk ke Malaysia juga bekerja di perkebunan sawit atau manen sawit. Nah, apa alasannya? Tentunya faktor utama itu tentang gaji atau penghasilan ya. Dan yang kedua itu tentang tempat atau cara kerjanya. Dan yang ketiga itu tentang bos, tentang PT-nya atau pribadi atau gimana gitu. Oke, saya bahas dulu. Yang pertama yaitu tentang gaji. Prosesnya itu bagaimana ya? Yang pertama itu gaji di Malaysia itu di sini kalau saya pribadi ya, saya itu hitungannya keraton atau tan lah kalau di sini ya. Satu tan di sini rata-rata kalau pokok seperti yang di belakang saya ini rata-rata 50 ringgit Malaysia. 50 ringgit Malaysia itu kalau ditukarkan dirupiahkan ya, itu sekitar 160.000 rupiah satu tan. Dan satu hari itu rata-rata satu orang pekerja bisa mendapatkan mencapai 3 sampai 4 tan. Jadi tinggal mengalihkan. Wow. Kalau 4 tan itu dikalikan 3 saja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Sudah berapa? 160.000 rupiah. Salah mas, kan salah. 100.000. Sorry, 150 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 450, hampir mencapai 500.000 rupiah per hari, bayangkan. Sedangkan di Malaysia, sedangkan di Indonesia, saya bukan membandingkan ya, di sana mungkin satu tan sekitar 130. Sebenarnya ya lebih kurang lah, selisihnya nggak banyak. Tapi cara apa, kerjanya itu lebih mudah di sini. Karena di sini tempatnya itu ada bukit sedikit, jadi tinggal lempar sudah sampai jalan. Dan tempat jalannya itu nggak jauh dari barisan kelapa sawit. Jadi sangatlah mudah untuk bekerja atau sangatlah mudah untuk mencari ton ya.
Mungkin di sini 3, 4, banyak-banyaknya 7 pokok atau 7 pohon kelapa sawit itu sudah sampai jalan. Jadi kita nggak susah-susah payah untuk mengeluarkan buah sawit yang sudah kita panen. Sangatlah mudah. Tapi apa Mas? 50 ringgit Malaysia 1 ton itu kotor, geng ya. Oh, Ya, kotor. kita kan di sini juga butuh makan, Betul, butuh bayar permit. betul sekali. Permit itu dokumen yang ada di Malaysia, namanya permit, dan butuh lain-lain lah banyak. Tapi alhamdulillah kalau kita masuk ikut resmi itu tempat insya Allah bos yang menjamin. Jadi kita tinggal masuk bekerja sajalah. Dan kita bekerja itu ya kalau 1 orang itu rata-rata 1 orang ya yang saya bilang ya 1 orang seperti saya ini rata-rata ya 3 sampai 4-an rata-rata. Kalau memang ada orang yang lebih dari itu, yang lebih penghasilannya atau dapatnya waktu panen dalam 1 hari. Ada yang bisa sampai 5 tan, 6 tan, tapi jarang. Itu pun misal ada orangnya pun kayak nggak berhenti bekerja ya. Kayak terus bekerja kayak bener-bener butuh duit gitu ya. Ya semuanya juga butuh duit. Betul sekali Tapi Mas. kalau bener-bener kerja insya Allah di Malaysia sini sudah mendapatkan hasil yang lumayan. Nggak usah pergi jauh-jauh ke luar negeri, ke Korea, kemana-mana. Di sini pun kalau benar-benar bekerja insya Allah bisa mendapatkan. Jadi semuanya itu tergantung orangnya itu pemalas atau enggak, orangnya itu itu mau dia. bekerja atau Nah. enggak, orangnya itu benar-benar tekun Betul atau enggak. sekali. Misal pun kita mempunyai penghasilan yang banyak, mempunyai penghasilan yang tinggi, kalau kita nggak bisa mengelola keuangan itu akan habis di sini, mungkin sampai tua juga akan di Betul sini. sekali. Ya. Jadi yang pertama itu kita nggak usah main-main, nggak usah jalan-jalan. Jalan-jalan bolehlah 1 kali 2 kali, tapi nggak usah berterusan. Semua itu ada batasnya, karena semua itu yang berlebihan itu nggak Betul baik. sekali Mas. Yang kedua, jangan main perempuan. Nah, itu dia. Kalau mau cari perempuan di Indonesia sana, jangan di sini. Apalagi buat orang yang mempunyai istri atau sudah berkeluarga, sayangilah orang tuamu, sayangilah Betul keluargamu, sayangilah istrimu, sayangilah anakmu, hargailah dia. Kamu sudah jauh-jauh pergi ke Malaysia, ingatlah dia, pulang harus membawa hasil. Malu banget kalau nggak membawa hasil ya. Yang ketiga, kita di sini di perantauan benar-benar mencari uang, karena di Indonesia sana penghasilan kurang atau ekonominya kurang mendukung, jadi pergi ke Malaysia. Jadi jangan pernah main nomor atau togel. Nah, itu dia. Wah, bahaya sekali kalau main memang, Mas. togel itu ya. Wah. Jadi memang penghasilannya besar, cuman kalau masalah cobaan itu di mana-mana sama saja ya. Mas. Di mana-mana pun Iya. sama. Dan insya Allah dengan video ini buat para geng-geng itu bisa terinspirasi lah, bisa berhati-hati lagi. Apalagi ya kalau yang sudah ada di sini yang dulunya itu main nomor atau togel, itu jangan dilakukan lah, diberhentikan. Carilah pekerjaan yang layak. Oh iya, kembali lagi yang ke awal lagi, yang topik ke awal masalah gaji ya. Tadi saya sampai lupa, sampai ke bawah ke sana. Saya juga sampai lupa Mas mendengarkannya. Oke, geng. Harga masalah pemanen sawit yang seperti yang ada di belakang saya ini, itu enggak semuanya pukul rata 50. Ada yang 60, ada yang 80, bahkan ada yang sampai 100 ringgit per ton. Bayangkan, kalau itu Anda mendapatkan 1 hari 4 ton, berarti 400 ringgit. Kalau dirupiahkan 400 kali 3 berapa? Sudah 1.200.000 lebih 1 hari itu. Itu kalau nasibnya baik mendapatkan harga tinggi. Tapi ada juga yang harganya itu lebih rendah dari yang saya omongkan Lah, tadi. kok bisa, Mas? Ada yang 40, ada yang 45 ringgit per ton. Itu tergantung wilayah, tempat, dan bosnya. Semua itu tergantung ya. Semua itu juga bisa dibicarakan nasib. Tapi ngomong-ngomong masalah nasib, jangan keburu-buru. Misal kamu bekerja nggak dapat apa-apa, ini nasib saya. Jangan. Nasib itu
harus kita lakukan dulu. Kita lakukan kalau sudah benar-benar gagal, kalau sudah misal kita lakukan masih gagal, kita koreksi lagi diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita ini yang salah pasti ada. Mantap. Kalau sudah mengoreksi diri kita yang salah itu tetap saja nggak berhasil, lah itu bisa dikatakan nasib. Jadi jangan terlalu mudah mengatakan nasib. Betul gitu ya. sekali, Mas. Oke, dari sini mungkin insya Allah kalian semua, para geng-geng semua paham. Nah, jadi itu dia alasannya kenapa lebih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Karena bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia ini aksesnya sangat mudah dan tidak rumit ya. Kalau di Indonesia itu agak sedikit rumit, jadi Mas Zainal lebih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Soal urusan gaji bisa mencapai puluhan juta rupiah seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Zainal Story, di mana siapa yang rajin pasti dia akan mendapatkan gaji yang lumayan. Tapi kalau tidak rajin, Bang, kalau yang tidak rajin ya tidak usah merantau. Merantau ini tujuannya untuk merubah nasib, untuk merubah kehidupan, untuk membahagiakan keluarga dan orang tua yang ada di rumah. Makanya buat sahabatku yang ada di perantauan, jangan sampai tergoda hal-hal yang buruk. Ingat anak istri, ingat keluarga, ingat orang tua. Merantau ini bukan sekedar hanya cari uang saja, namun merantau itu juga cari pengalaman, ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti kalau pulang bisa dibawa di rumah dan bisa diamalkan. Nah, buat sahabatku semua, jadi itulah info seputar dari Mas Zainal Story. Kenapa lebih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia? Karena apa? Karena satu, soal gaji ya cukup lumayan, terus kemudian kerjanya juga agak mudah dan tidak sebegitu rumit. Aksesnya juga sangat mudah ya. Jadi kalau untuk misalnya mau membawa sawit ke tepi jalan itu tidak terlalu jauh dari jalan. Kira-kira seperti itulah. Nah, soal akses internet di Malaysia, walaupun tinggal di hutan seperti ini ya, akses internetnya itu juga sangat luar biasa, tidak pernah ada kendala. Jadi kalau mau nonton YouTube, mau membuat YouTube, atau mau membuat video terus diupload di sosial media, itu tidak rumit ya. Jadi tidak lemot kalau dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semuanya bahwa segala sesuatunya pasti ada yang buruk, ada yang positif. Cukup ambil positif, buang yang buruk. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan jangan bilang lagi hoak atau membuat berita kebohongan, karena ini berdasarkan fakta dan nyata dari Mas Zainal Story. Atau sahabatku semua bisa langsung kunjungi channelnya. Link video originalnya ada di deskripsi. Nanti bilang katanya buat berita hoak, buat berita yang memuji Malaysia, buat berita seakan-akan di Malaysia gajinya besar, wah gitu. Ini memang fakta real, pengakuan dari Mas Zainal Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih, karena dengan menonton video ini sampai habis, sahabat-sahabatku semua jadi paham dan tidak salah paham apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang ada juga sahabat yang baru saja ngeklik terus kemudian berkomentar yang bukan-bukan dan berkomentar dengan nada negatif. Jadi video ini bukan sebagai bentuk istilahnya berita gula-gula atau berita bahan perbandingan, namun sebagai bentuk berita informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.